menyampaikan materi dengan profesional. Profesional ini dalam arti adalah yang pertama, Anda membuka atau Anda memulai, ya Anda melakukan pembukaan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Alvin dengan dunia motivasi. Pada kesempatan ini masih kita berbicara tentang dunia webinar. Oke, apabila Anda ingin menjadi seorang speaker atau seorang pemateri dalam sebuah webinar, ini saya sarankan Anda harus bisa menyampaikan materi dengan profesional. Profesional ini dalam arti adalah yang pertama, Anda membuka atau Anda memulai, ya Anda melakukan pembukaan dengan baik. Jangan terlalu berlama-lama dengan pembukaan. Oke. Yang kedua, Anda segera memulai materi Anda. Ini saya sarankan ya. Semoga Anda bisa menjadi pembicara yang profesional atau sebagai seorang speaker yang profesional. Anda segera memulai. Dan di sana Anda memakai bahasa yang baik. Ya, jangan memakai bahasa yang bertele-tele. Saya ulangi, apabila Anda menjadi seorang pembicara, jangan memakai bahasa yang bertele-tele. Jangan ngalor dan ngidul, ngetan dan ngulon. Oke? Itu membosankan banget. Karena banyak saya anggap pembicara yang sangat membosankan, is real boring. Sangat membosankan. Jadi apabila Anda sebagai seorang pemateri atau seorang speaker, jangan membosankan. Pilihlah bahasa yang padat dan jangan bertele-tele. Usahakan apabila misalkan durasinya 1 jam, saya harapkan nggak lebih dari 1 jam. Acara webinar satu topik, katakanlah satu pembicara. 1 jam, yang setengah jam adalah untuk penyajian materi Anda. Dan setengah jam adalah untuk acara tanya jawab. Oke, jadi 1 jam betul-betul Anda selesai, acara itu betul-betul selesai dan tertutup. Seperti yang biasanya kadang-kadang saya ikuti webinar yang ada di suatu tempat. Saya pernah mengikuti di Cambridge University di England. Di Inggris juga seperti itu. Mereka 1 jam tepat, memulai dengan tepat, berakhir dengan tepat. Luar biasa. Oke, jadi Anda menyampaikan materi dengan cepat. Bagaimana setengah jam materi Anda bisa tersampaikan semuanya dengan baik. Anda harus buat resume bagaimana materi itu bisa tersampaikan kepada para peserta dengan baik. Setengah jam berikutnya nanti adalah untuk acara tanya jawab. Oke. Dan yang ketiga atau keempat ya, yang ketiga atau keempat, Anda apabila Anda sebagai seorang pemateri atau seorang speaker, Anda tidak usah memberikan kesimpulan, ya nggak usah memberikan summary, cukup. Biarlah para peserta sendiri mereka yang bisa memberikan kesimpulan atas materi yang Anda sampaikan. Oke. Dan bagaimana pengalaman saya? Ini pengalaman saya yang menyedihkan sebenarnya. Ketika saya mengikuti beberapa webinar, ada beberapa speaker yang saya anggap ini sebuah pengalaman yang menyedihkan. Ya, tentang dunia speaker atau pemateri. Yang pertama, saya pernah mengikuti webinar beberapa kali dengan pemateri yang cukup banyak. Padahal itu dalam 1 jam, dalam bukan 1 jam, satu waktu ya. Misalnya sampai 3 jam, 4 jam, tapi pematerinya luar biasa banyak. Terlalu banyak acara. Ada sambutan Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D. Jadi di flyernya sudah kelihatan. Ada sekitar 8 atau 10 pembicara. Ini kebanyakan. Kebanyakan. Itu seperti lomba pidato. Itu membosankan. Itu lihat flyernya aja udah bosan. Oke, kalau bisa satu topik itu cukup satu pembicara. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau bisa satu topik satu pembicara, kurang lebih 1 jam cukup. Jangan lebih dari itu. Saya ulangi ya, 1 jam cukup. Satu topik 1 jam satu pemateri. Ya usah banyak-banyak, biar nggak kayak lomba pidato. Oke, ini apabila Anda menjadi seorang pemateri, jadi Anda tidak usah menyimpulkan. Sudah cukup, biarlah para peserta sendiri, biarlah para partisipan sendiri yang membuat kesimpulan. Oke, jangan anggap partisipan itu orang yang bodoh. Tidak. Ya, saya jangan anggap mereka orang bodoh. Biarlah mereka menyimpulkan sendiri atas materi yang Anda sampaikan. Oke, jadi yang pertama yang pernah saya lihat kekacau balau adalah terlalu banyak pemateri. Speakernya terlalu banyak sehingga tampilannya seperti lomba pidato. Itu sudah lihat flyernya udah bosen, udah capek, lihat flyernya itu capek. Ini ada sekitar 10 pemateri, capek banget ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yang saya amati ketika saya melihat ada beberapa speaker itu terlalu alive ya, terlalu over. Kenapa saya katakan over?
ketika membuka materi, menyampaikan materi, bukannya segera-segera ke materi, tidak, tapi masih melakukan opening, long opening. Ini pembukaannya panjang, semuanya disapa. Ini Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D yang ada dalam room, yang dianggap orang-orang penting dalam room, semuanya disapa. Ini kalau ada orang 20, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Cikgu, selamat pagi. Ini mau jadi apa? Waktunya udah habis, bro. Jadi ketika Anda menyapa mereka, katakanlah satu orang, katakanlah 2 menit, 5 menit. 5 menit kali 10 udah berapa? Oke? Udah habis, untuk openingnya udah habis. Tidak usah disapa, Anda cukup katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia cukup. Itu udah meliputi semuanya. Oke, udah meliputi semuanya. Dan jangan banyak terlalu openingnya singkat aja. Oke, Anda selanjutnya, ini yang kedua ya, yang saya amati kesalahan juga. Yang ketiga, yang pernah saya amati juga, selain terlalu banyak pada long opening yang membosankan, yang ketiga adalah pemateri menyampaikan dengan bahasa yang tidak karu-karuan. Ya, bahasa yang tidak karuan, bahasanya nggak jelas gitu ya, bahasanya ngelantur gitu ya, itu membosankan. Ini betul-betul boring, betul-betul membosankan. Belum lagi dengan ditambah dengan trouble pada audionya. Ya, audionya terdengar putus nyambung, seperti orang pacaran. Wah, lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Ini telinga rasanya nggak paru-karuan. Ya, sudah pematerinya nggak oke, audionya juga nggak oke. Ini di telinga rasanya menderita banget ya. Oke, ini yang ketiga, yang keempat tadi ya, tentang trouble pada seorang speaker. Dan yang keempat, apabila Anda menjadi seorang speaker atau seorang pemateri, yang saya sampaikan tadi awal, Anda tidak usah membuat namanya resume, tidak usah membuat kesimpulan. Oke? Kalau Anda membuat kesimpulan, apalagi materi Anda sampaikan 1 jam ya, Anda buat kesimpulan lagi, itu boring banget ya. Anda berarti menganggap audiennya bodoh. Jangan menganggap audiennya bodoh, biarlah audien yang akan menyimpulkan sendiri. Ya, jangan siksa audien, jangan siksa partisipan dengan kesimpulan yang membosankan. Oke? Ini yang keempat. Yang kelima, kesalahan daripada seorang speaker saya anggap itu sebuah mistake ya. Saya anggap sebuah mistake, yaitu mereka tidak bisa mengakhiri materi dengan baik. Karena pernah saya jumpa ya, harusnya jam itu selesai ya, katakanlah webinar itu selesai katakanlah jam 10. Ternyata sampai molor. Bahkan saya pernah ingat ikut beberapa kali sampai melewati waktu duhur ya. Ketika sudah ditegur oleh audien, oleh partisipan, waktunya sholat. Padahal janjinya selesainya jam 12, sampai melewati hampir jam 1. Ya, banyak yang live, banyak yang live dari room ya, karena mereka mau sholat duhur, ada yang langsung live abadi sebagainya, karena udah bosan banget. Karena janjinya jam 12 selesai, ternyata sampai melewati jam 1. Lah, speakernya sendiri keenakan ngomong ngalor ngidur. Dan lebih parah lagi ditambah dengan moderatornya malah bengong doang gitu ya. Moderatornya bengong doang, kayak nggak ada moderatornya. Jadi apa? Jadi yang terjadi adalah suasana itu liar. Jadi kayak dengar orang bicara ngalor ngidul, nggak tanpa aturan, moderatornya kayak nggak ada, hostnya kayak nggak ada. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Partisipannya pada leave, pada meninggalkan room satu. Itu saya amati, ini hancur banget acara gini. Sudah saya ingatkan itu, saya ingatkan di room chat itu, saya ingatkan, ini di mana moderatornya ini, kok nggak segera diakhiri. Oke ya, ini adalah pengalaman kami. Jadi semoga nanti apabila Anda menjadi seorang materi atau seorang speaker, Anda bisa menjadi seorang speaker yang profesional. Oke? Bagaimana menjadi seorang yang profesional? Jadi Anda segera memulai ya, Anda segera memulai acara. Jangan terlalu banyak dengan long opening ya. Jadi Anda bisa segera melakukan opening dengan pembukaan yang singkat saja, cukup beberapa detik Anda cukup, dan Anda segera bisa memulai menyajikan materi dengan singkat pula. Apabila durasinya 1 jam, setengah jam adalah untuk materi dan setengah jam adalah untuk tanya jawab. Oke, jadi betul-betul Anda padatkan kurang lebih 1 jam. Anda memulai dengan tepat, dan betul-betul 1 jam itu semuanya harus padat, harus selesai. Oke ya, Anda memulai dengan tepat dan mengakhirinya dengan tepat. Anda harus bisa menyampaikan dengan baik. Jangan mengulas lagi, jangan membuat rusem ya, jangan membuat namanya kesimpulan ini, nggak usah buat kesimpulan lagi. Oke, semoga Anda bisa menjadi seorang pembicara yang hebat. Saya juga bisa menjadi seorang speaker yang hebat juga.
oke, menjadi yang profesional, jadi tidak menggelisahkan banyak orang. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.